Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau membuat budgeting ya teman-teman ya, budgeting untuk bulan April. Tapi sebelum saya membuat budgeting untuk bulan April, saya mau mengevaluasi dulu pengeluaranku di bulan Maret ya. Ya, meskipun tidak membuat tulisan seperti ini, sudah pasti uangnya itu habis ya teman-teman ya. Uangnya sudah tidak ada sisa lagi ya, mungkin karena banyak pengeluaran yang tidak terduga. Tapi dari sini saya bisa melihat apa saja yang perlu ditambahkan dan apa saja yang perlu dikurangi. Ya, kebutuhan itu tidak selalu tetap segitu saja ya teman-teman ya. Pasti ada kenaikan dan pasti ada penurunannya di setiap poin yang saya keluarkan itu, kecuali untuk bayar TV, BPJS, listrik itu sudah pasti ya teman-teman ya. Setelah saya evaluasi, hasilnya itu sangat nol, berarti tidak ada sisa untuk di bulan Maret ya teman-teman ya. Saya mau berlanjut ke lembar berikutnya, yaitu budgeting untuk bulan April. Budgeting untuk bulan April sekarang kali ini ya, memang sih saya uploadnya itu agak telat, tapi enggak apa-apa ya teman-teman ya. Daripada saya tidak membuat budgeting, nanti uangnya bisa keteteran. Apalagi ini mau mendekati mau mendekati lebaran, di mana pengeluaran kita akan melonjak sangat tinggi. Pengeluaran yang bukan tidak sesuai, tapi pengeluaran yang tidak seperti biasanya. Oh ya teman-teman, gimana puasanya? Lancar ndak? Sudah bolong berapa nih buat ibu-ibu? Ayo ngaku. Ya, meskipun tidak ngaku, kalau ibu-ibu sudah ada jatah bulanannya ya untuk libur tidak puasa, karena ya seperti biasa pasti ada ya masanya dimana kita itu datang bulan ya teman-teman ya. Tema untuk budgeting bulan April kali ini yaitu bunga-bunga, dimana bunga-bunga ini mencerminkan hatiku yang sedang berbunga-bunga teman-teman, karena THR sudah ada di depan mata, dimana THR-nya ini tidak akan saya gunakan, tapi insya Allah akan saya tabung ya teman-teman ya, karena kebutuhan lebaran kali ini sudah tercover oleh tabungan yang sudah saya sisihkan di bulan-bulan sebelumnya. Inilah untungnya saya membuat sinking fund ya untuk bulan-bulan kemarin, dan insya Allah saya berikutnya akan membuat sinking fund lagi, sinking fund terbaru untuk lebaran. Untuk video kali ini itu tentang budgeting, dan untuk video berikutnya next yang akan saya upload itu tentang sinking fund dan pengisian ampau ya teman-teman ya, dimana lebaran itu sudah ciri khas sekali dengan pemberian ampau buat anak-anak kecil, orang-orang tua, saudara-saudara yang belum bekerja. Itu sudah tradisi kita untuk memberikan ampau.
Dan yang tidak lupa lagi tradisi lebaran itu di desaku, di kampung halamanku itu ada tradisi ater-ateran teman-teman. Ater-ateran itu bahasa Jawa ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, hantaran. Kalau di kota kan hantarannya itu ada kue kering, terus pakai jilbab atau aksesoris apa-apa gitu ya. Tapi kalau di desa, ciri khasnya hantarannya itu pakai nasi ya teman-teman ya, nasi atau lontong. Yang penting makanan gitu loh teman-teman. Makanan berat yang jelas ya, lontong kan juga berat. Jadi di desaku setiap lebaran, bukan setiap lebaran, sebelum lebaran Ramadan kira-kira itu dapat 10 hari itu sudah mulai dapat ya. Sudah mulai dapat hantaran makanan dari saudara-saudara, tetangga itu sudah mulai dapat. Jadi untuk bulan Ramadan kali ini tuh saya tidak terlalu sering belanja teman-teman. Saya tidak terlalu sering belanja sayuran karena yaitu tadi, kalau terus-terusan masakan eman-eman ya teman-teman ya, hantarannya itu tidak ada yang makan. Kalau untuk sayur bening sih harus ada, tapi kan kalau di desa itu gampang sekali untuk membuat sayur bening karena sayurannya itu sudah tersedia, ada di sawah, ada di pekarangan-pekarangan rumah seperti bayam, daun kelor, timun, itu sudah dapat dari sawah teman-teman. Jadi ya hemat banget ya untuk belanja sayuran. Tapi budget untuk belanja sayurannya itu dialihkan ya teman-teman ya, dialihfungsikan untuk pemberian ampau kepada anak-anak kecil yang memberikan hantaran tadi teman-teman. Disangoni, bahasa Jawanya itu disangoni teman-teman, karena kalau anak kecil dikasih uang meskipun sebesar 10.000 itu pasti seneng banget tuh. Seneng banget kalau dapat uang segitu. Apalagi dia lagi puasa ya, pasti dia itu berangan-angan, ntar kalau sudah waktunya berbuka saya mau membeli petasan, saya membeli cemilan apa seperti itu ya. Kebanggaan, bukan kebanggaan, kesenangan tersendiri lah buat anak kecil ya teman-teman ya, karena saya juga pernah jadi anak kecil, seneng banget kalau pas dapat ampau pas mengantar hantaran itu teman-teman. Sudah ciri khasnya ya, itu sudah tradisi lebaran, di mana lebaran itu adalah hari di mana anak kecil sangat berbahagia karena mereka belum memikirkan pengeluaran yang banyak, belum memikirkan tagihan listrik, tapi mereka mendapatkan uang dari saudara-saudaranya. Saya waktu kecil sangat senang sekali dengan menyambutnya Ramadan, menyambutnya lebaran itu senang sekali. Tapi kalau orang dewasa mungkin agak sumpek ya, karena mikir pengeluaran untuk bulan Ramadan itu sangat banyak sekali, terutama untuk lebaran teman-teman. Tapi itu semua di luar nalar manusia ya, meskipun kita pikirkan itu sangat banyak sekali pengeluaran, nggak tahu kenapa kalau kita jalanin itu bisa cukup loh teman-teman. Meskipun gaji saya itu cuma UMR Lumajang kan kecil ya, tidak jauh dari 2 juta, itu sudah cukup banget teman-teman. Mungkin itulah yang dinamakan berkah Ramadan ya, apa-apa serba dicukupkan. Oke, kembali ke video di lembar berikutnya. Yang tadi kan cover ya, cover budgeting untuk bulan April. Tapi di lembar berikutnya, di sini ada pendapatan saya dan Mbak suami. Tidak saya cantumkan ya teman-teman ya, karena ini masih random. Nggak tahu kenapa kayak kebutuhannya itu masih diambang angan-angan. Tapi yang sudah jelas ini sudah saya tulis ya teman-teman ya, untuk belanja mingguan, belanja bulanan. Belanja bulanan kali ini berbeda dengan belanja bulanan bulan lalu ya. Bulan kali ini saya anggarkan 600.000 karena di sini saya mau mempersiapkan itu loh, untuk persiapan lebaran ya teman-teman ya. Jadi anggarannya agak banyak sedikit. Untuk belanja mingguan seperti biasa 600.000 dan artiannya satu minggunya 150.000. Untuk internet, bensin, BPJS, LPG ya seperti biasa, tidak jauh beda dari bulan-bulan lalu ya teman-teman ya. Cuma
Untuk pengeluaran di anak, untuk uang jajan anakku saya kurangi ya teman-teman ya, karena dia sekolahnya kan cuma sebentar. Untuk bulan Ramadan ini di awal bulan saja dia sekolah, bentar lagi dia libur panjang. Libur lebaran itu sangat panjang sekali. Terus itu saya kasih garisan, ntar di sebelahnya itu saya akan tulis aktualnya berapa ya teman-teman ya. Untuk evaluasi ntar akan saya isi di waktu akhir bulan. Budgeting itu tidak jauh dari buku catatan, dompet pintar, dan yang terpenting lagi adalah uangnya teman-teman. Siapkan uangnya terlebih dahulu. Untuk belanja bulanan itu sudah saya kosongi karena saya sudah melaksanakan belanja bulanan. Untuk belanja mingguan di minggu pertama sudah saya lakukan ya, jadi uangnya saya keluarkan. Untuk minggu kedua uangnya sudah saya tukarkan dengan uang kecil untuk ampau anak-anak yang itu tadi, anak-anak yang mau ngasih hantaran nasi kotak itu ya teman-teman ya. Seperti biasa semuanya uang saya masukkan ke posnya masing-masing agar tidak tertukar dan semua bisa terkontrol dengan baik teman-teman. Mohon maaf kalau lidahku agak kepelicuk ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi lidahnya itu agak melewat dikit. Ngomong-ngomong buat anak rantau gimana? Sudah mempersiapkan waktu mudik? Sudah mempersiapkan apa saja yang mau dibawa untuk mudik? Ya pastinya akhir-akhir Ramadan ini pasti mereka anak rantau itu sangat senang sekali ya teman-teman ya, karena dia mau mudik, dia mau ketemu keluarganya, ketemu calon mertuanya, ketemu anaknya, ketemu saudara-saudara, ketemu adiknya, ketemu siapa saja yang waktu dia mudik. Yang penting dia itu kangen orang tua dan kampung halamannya teman-teman ya. Dan kalau saya mudiknya itu cukup 5 langkah dari rumah, karena mertuaku itu kan dekat sekali ya teman-teman ya. Maklum beginilah kalau orang nikah dapat tetangga, hemat banget teman-teman, budgetnya itu sangat hemat banget. Tidak ada budget untuk transportasi karena jalan kaki saja sudah bisa nyampe ke rumah mertua. Plus minus sih dapat tetangga, nikah dapat tetangga itu ada plusnya dan ada minusnya, sudah pasti. Semua apapun itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Selama ini sampai saya jadi emak-emak ini tidak pernah merasakan mudik karena orang tuaku nikahnya dapat tetangga dan saya sendiri nikahnya dapat tetangga plus saudara juga. Jadi saya tidak pernah merasakan yang namanya mudik jauh-jauh pakai motor, mabuk atau rempong gimana, tidak pernah ya teman-teman ya. Alhamdulillah banget, budgetnya sangat murah. Terima kasih sudah dulu ya, sekian video kali ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.